Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita pada hari ini, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kita. Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi, memberikan sukacita bagi kita sekalian. Sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan menjadi sapaan kita pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang boleh kami rasakan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hari ini, itu semata untuk pujian, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Bapa, berikan kami hikmat untuk boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu yang menjadi renungan kami pada hari ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 16. Kami bacakan demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, firman Tuhan menjadi renungan kita ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana Rasul Paulus mengingatkan dan mendorong semua jemaat yang ada di Kolose bahwa mereka adalah ciptaan baru, manusia baru, karena percaya kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus juga mendorong agar apapun yang mereka kerjakan dan lakukan itu semata untuk Tuhan, untuk Yesus, mengutamakan Yesus di dalam kehidupan mereka, sebagaimana mereka telah ditebus dan percaya kepada Kristus menjadi manusia baru. Ini dorongan yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose. Dan di samping itu, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai orang, sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ada kewajiban, tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Seperti halnya yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu dalam perkataan. Bagaimana ucapan kita diharapkan, didorong, yaitu untuk mengajar dan saling menasihati satu dengan yang lain. Menasihati, Paulus ingatkan, bukan hanya tanggung jawab rasul, tapi tanggung jawab orang yang percaya. Oleh karena Roh Kudus ada dalam diri mereka, bahwa mereka sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Jadi mereka juga harus melakukan kehendak Allah dalam perkataan. Mereka harus mengajar dan saling menasihati. Memang Paulus ingatkan ketika mengajar dan menasihati perlu hikmat. Nah, ini Paulus mengingatkan bahwa pentingnya senantiasa akan persekutuan dengan Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan tetap mengajari, membimbing orang-orang yang percaya dalam perkataan mereka untuk mampu mengajar, menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, untuk saling
mengingatkan, menasihati satu dengan yang lain agar tetap berjalan kepada jalan Tuhan. Memang menasihati ini bukan perkara yang mudah. Mengajar bukan perkara yang mudah. Tanpa hikmat tentu sulit. Bahkan menasihati, orang enggan melakukannya. Kenapa? Karena mereka merasa khawatir dan takut ketika mereka menasihati teman, mereka tersakiti dan membenci mereka, sehingga enggan melakukannya. Namun, Paulus mengingatkan, sebagai orang yang percaya bahwa itu tanggung jawab dan Roh Kudus akan menggerakkan mereka untuk melakukan tugas dan panggilan mereka. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan hal yang utama bagi orang yang percaya. Ini yang utama. Dan juga di sini juga diingatkan bahwa bukan hanya kita menasihati, tapi juga dinasihati bagaimana sikap kita. Agar kita mampu mengontrol diri dan juga menjaga amarah, bahwa dinasihati juga itu adalah sebuah anugerah. Bahwa bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kita, mengingatkan kita agar kita tetap hidup di jalan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diingatkan dan didorong Rasul Paulus agar jemaat yang ada di Kolose juga untuk senantiasa bermazmur, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, nyanyian rohani sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Ini dorongan agar mereka senantiasa bermazmur, bernyanyi, menyaksikan. Karena saudara-saudara, bermazmur itu bila dinyanyikan dengan nada melodi yang tepat, tentu itu akan senang didengar. Bahkan ketika dinyanyikan dengan memiliki suara yang bagus, tentu itu makin enak didengar. Dan bahkan ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, seakan bisa saja itu sampai kepada hati, menyentuh hati kita, seakan-akan nyanyian rohani itu juga menyadarkan kita, mengingatkan kita, mendorong kita untuk tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Makanya tidak jarang ketika kita mendengar nyanyian rohani, itu seakan tertuju kepada kita, air mata kita melina dan muncul pengakuan kepada Tuhan untuk kembali berjalan dalam jalan Tuhan. Demikian juga diharapkan seperti nyanyian itu enak didengar, perkataan kita juga seperti nyanyian. Pentingnya peranan Roh Kudus, dan itu semua diingatkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan akan cinta kasih Tuhan ketika kita diingatkan. Ketika kita diingatkan bahwa itu adalah kasih Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang menjadi renungan kita pada hari ini mengingatkan dan mendorong kita bahwa apapun yang kita terima itu anugerah Tuhan. Seperti halnya Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa apapun yang ada bagi mereka itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga Paulus mendorong agar lewat pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan, itu semua sebagai panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi kita juga diingatkan untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan kita dan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Biarlah itu semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati pekerjaan kita, memberkati aktivitas kita, dan memberikan sukacita bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu boleh kami dengar, di mana firman-Mu mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan akan tugas dan tanggung jawab kami
akan kewajiban kami sebagai orang yang percaya, baik dalam perkataan, agar kami bisa mengajar dan menasihati satu dengan yang lain. Berkati kami semua Tuhan, agar kami mampu menyaksikan Engkau dalam perkataan kami. Ajari kami juga Bapa untuk tetap bermazmur bagimu dalam kehidupan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami teringat buat GBKP Pondok Gede. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan emeritus yang ada di GBKP Pondok Gede, pengurus-pengurus gereja Tuhan, dan juga semua jemaat Tuhan. Berkati mereka tetap bersatu hati, karena kami juga telah merasakan GBKP Samarinda, bahwa Tuhan telah memakai GBKP Pondok Gede melayani GBKP Samarinda, maka berdiri. Untuk itu kami mendorong, biarlah semangat pelayanan ada tetap di dalam jemaat GBKP Pondok Gede Bapa. Berkati semua pelayan Tuhan. Begitu juga jemaat untuk tetap bersatu hati melayani Engkau, untuk melakukan panggilan-Mu Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka semua. Berkati pekerjaan mereka, berkati program-program gereja, agar mereka juga senantiasa merasakan kuasa Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk terus melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan panggil, utus mereka. Tuhan memberkati mereka. Bapa, ini harapan kami buat GBKP Pondok Gede. Berkati Bapa, berkati Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja, jemaat Tuhan, untuk senantiasa tetap mampu melakukan dan mendukung, menopang pelayanan di GBKP Pondok Gede. Bapa, dalam nama Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Amin.